Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang materi yang berhubungan dengan sistem basis data. Nah, ini adalah di video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisa saya. Nah, mari tanpa basa-basi kita akan membahas. Di sini judul makalah saya yang saya buatkan PPT adalah analisis pengelolaan sistem skripsi perbandingan sistem manual digital dan manual dan digital di lingkungan pendidikan. Langsung saja. Evolusi pengelolaan dokumen akademik. Teknologi informasi telah menggeser paradigma pengelola arsip dari tumpukan kertas fisik menuju efisiensi digital. Latar belakangnya adalah skripsi cetak memakan ruang penyimpanan fisik yang sangat besar, biaya produksi skripsi manual membebani mahasiswa, sistem digital menawarkan pencarian data yang jauh lebih responsif. Nah, kita di sini akan membahas di bagian skripsi cetak dan biaya produksinya di halaman berikutnya. Nah, di sini di tujuan dan masalahnya definisi basis data. Di sini kita akan memahami apa itu sistem basis data yang akan kita bahas dalam pengelolaan sistem skripsi digital, dan ada studi perbandingan. Kita akan membandingkan antara manual dan digital, dan di sini kita akan mengevaluasi efisiensinya, menentukan mana yang memiliki kelebihan dan apa kekurangan saja yang mereka miliki. Selanjutnya, esensi sistem basis data. Nah, definisi teknisnya sistem basis data itu adalah sistem yang menyimpan data itu entah itu berupa teks, foto, atau video secara terstruktur untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan oleh pengguna. Nah, komponen utamanya antara lain adalah metadata yang berisi judul, nama, dan NIM, file digital yang berformat PDF atau doc, dan lain sebagainya, serta server penyimpanan atau repository yang dimana tempat kita untuk menyimpan file-file tersebut. Selanjutnya, nah, karakteristik sistem manual. Sistem manual mengandalkan penyimpanan skripsi dalam bentuk buku fisik atau hasil fotokopi di perpustakaan. Ciri utamanya adalah wajib mencetak skripsi dalam jumlah banyak untuk arsip. Penyusunan dilakukan secara fisik di rak atau ruang arsip khusus. Pencarian data dilakukan secara manual oleh petugas perpus. Nah, di sini yang jadi poin masalah utamanya seperti kalian lihat di gambarnya di sini itu sangat banyak sekali skripsinya yang tertumpuk. Nah, bayangkan saja berapa biaya yang dibutuhkan untuk memfotokopi semua ini. Saya saja berpengalaman di toko ATK memfotokopi satu buku ini kurang lebih harganya 100 sampai 200 ribu, sudah termasuk biaya semua. Dan ini sudah jadi. Belum lagi kalau pas mereka lagi revisi, lagi mencoba untuk bimbingan, setiap kali revisi pasti mereka akan mencetak halaman baru untuk dilakukan revisi. Nah, penyusunan juga itu di ruang arsip itu membutuhkan banyak biaya dan dibutuhkan ruangannya yang sangat besar. Di foto ini saja satu baris begini ini baru satu prodi ini kayaknya ini. Jadi bisa dibayangkan kalau satu kampus itu bikin skripsi itu banyaknya kayak apa. Nah, pencarian datanya juga itu sangat sulit. Kalian baca ini saja, kalian nggak tahu kemungkinan mana skripsi yang kalian punya. Kalian harus baca setiap kolom dan barisnya, kalian cari satu persatu agar ketemu mana skripsi yang kalian punya. Selanjutnya, nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan manual. Memang ada kelebihan dan kekurangannya, tapi kita akan bahas di sini. Kelebihannya adalah aksesibilitas fisik, dapat dibaca tanpa perangkat elektronik. Wajar, buku coy. Bebas teknologi, tidak tergantung internet atau listrik. Keamanan, resiko peretasan digital, nol. Karena kalian punya bentuk fisiknya dan tidak mungkin orang digital punya itu. Tapi di sini kekurangannya lumayan fatal, di mana inefisiensi biaya cetak dan penjilitannya tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, satu buku itu bisa 100 sampai 200 ribu. Belum lagi mereka yang halamannya itu sampai ribuan setumpuk. Entah segini mungkin. Itu biayanya sangat mahal dan itu dilakukan bukan cuma sekali. Bisa jadi setelah mereka revisi itu bisa habis ratusan ribu bahkan hampir jutaan. Nah, resiko fisiknya yaitu rentang rusak akibat rayap, debu, atau bencana. Buku kan kertas, kalau disimpan dalam waktu lama pasti dia bakalan seperti kropos atau bahkan ada serangga-serangga yang masuk nanti bakal dimakan itu skripsinya. Jadi, skripsi yang mungkin lulusan beberapa tahun yang lalu pas balik lagi mau staff perpus mau cari itu staff perpus mau cari itu skripsi, pas dia ambil skripsinya halamannya ada yang bolong, rusak, rapuh.
dan sulit dicari. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalian lihat itu raknya banyak banget itu, kalian nggak mungkin untuk mencarinya dalam waktu singkat, kecuali kalian hoki saja. Jadi ini adalah kekurangan yang lumayan fatal untuk saya bagi sistem manual. Selanjutnya, nah di sini pengelolaan digital dari repository. Metode modern untuk menyimpan skripsi dalam bentuk file elektronik dalam basis data kampus, sentralisasi, semua data tersimpan di server universitas, indexing, pencarian instan melalui nama atau NIM, paperless, mendukung gerakan pengurangan kertas. Nah, sentralisasi. Di sini semua mahasiswa, misalnya mahasiswa Cukro, mengupload skripsi mereka itu di satu tempat saja. Dan cara sistemnya itu kurang lebih sama lah seperti Google Drive. Mereka bakal upload skripsi mereka di folder tertentu dan folder itu saja yang bisa mereka akses. Mereka tidak bisa mengakses folder orang lain. Nah, sentralisasi yang dimaksud adalah hanya pihak kampus saja yang bisa menyimpan file tersebut. Tidak ada pihak lain yang bisa menyimpannya. Dan sentralisasi ini bisa dibagi beberapa titik di mana misalnya ada di Cokro ada kampus 1, 2, 3. Nah, di kampus-kampus ini ditaruh servernya. Jadi akan ada 3 server. Jika server di kampus 1 apes aja ini lagi kebakaran dan servernya hancur, masih ada server 1, 2, dan 3. Jadi filenya ini tetap aman. Nggak kayak seperti sistem manual, dimana kalau mereka menyimpannya di satu tempat, kebakar, habis sudah. Dan indexing, pencarian instan melalui nama atau NIM. Seperti yang saya jelaskan tadi, pencarian skripsi manual itu kalau berupa buku di perpustakaan itu sangat susah sekali untuk dicari dan butuh waktu yang lama juga. Paperless, mendukung gerakan pengurangan kertas. Jelas, inilah diciptakannya teknologi digital, terutama email. Depannya saja itu elektronik untuk pengurangan kertas dan jauh lebih efisien. Selanjutnya, nah di sini adalah analisis keuntungannya sistem digital. Memang digital itu punya kelebihan yang bisa jadi saya pengen diterapkan di Cokro Aminoto, tapi tidak terlepas juga oleh tantangan atau kekurangan. Nah, kita bahas dulu di bagian kelebihannya. Hemat biaya. Mahasiswa tidak perlu cetak ribuan lembar. Seperti yang saya jelaskan tadi, mahasiswa tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk melakukan skripsi, karena mereka pada dasarnya kan sudah punya laptop. Ya kali juga mereka nggak punya laptop. Nggak punya laptop pun punya HP. Jadi mereka bisa bikin skripsi di HP mereka atau di laptop mereka. Dan itu 0 rupiah. Karena skripsi itu dibikin di Word. Word itu tinggal ngetik saja. Nggak perlu fotokopi, nggak perlu ngeprint. Dan fleksibilitas. Akses skripsi kapan saja dan di mana saja. Ya kali kamu bawa buku skripsimu ke WC, ya kali. Dan enaknya di sini fleksibilitasnya adalah kita bisa mengevaluasi skripsinya dimanapun. Mau itu di Jawa kayak mau itu di Jepang kayak gunung, selama ada internet kita bisa mengaksesnya selama ada internet dan ada device perangkat keras yang bisa kalian pakai. Dan selanjutnya adalah backup. Data mudah disalin untuk menghindari kehilangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, servernya kan dibagi sama kampus 1, 2, dan 3. Kalau di kampus 1 amit-amit ini kebakar ini, masih ada server di kampus 1 sama 2. Jadi filenya tetap aman ini. Kalau kampus 1, 2, dan 3 itu sama-sama hilang, itu bencananya bukan kecil lagi itu. Itu patut dipertanyakan itu. Bisa jadi bencana alam lah, atau memang ada perencanaan lah. Dan itu memang sudah di luar skenario. Mau pakai sistem apapun itu pasti bakalan ludes itu. Nah, di sini kita akan membahas tantangannya atau kekurangannya menggunakan sistem digital, yaitu ketergantungan, wajib memiliki internet dan perangkat. Ini adalah kekurangan dari sistem digital karena ya kita mau akses filenya itu secara online, kita butuh data untuk membuka folder kita di kampus, di repositori kampus. Memang dia bisa diakses di mana saja seperti yang saya jelaskan tadi, mau di gunung kayak sembarang, yang penting ada internet sama HP atau sembarang perangkat sembarang yang bisa terhubung internet, kita bisa mengaksesnya. Tapi kalau kedua hal ini tidak ada, nggak tahu deh. Cyber security, ancaman virus dan peretasan. Kan di sini skripsinya kan disimpan di repositori atau database-nya milik kampus. Ini juga sifatnya itu publik, bisa dilihat siapa saja, walau mereka bisa mengakses milik mereka sendiri. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau ada pihak yang iseng atau bahkan
pihak jahat, hacker-hacker begitu, yang bisa menghack habis itu servernya dan nyolong semua skripsi kalian. Karena memang di sini keamanannya lumayan tinggi, tapi tidak nol kemungkinan ya untuk tidak bisa dihack. Pasti ada yang ngehack itu. Jadi di sini tantangannya adalah mereka harus menjaga server mereka agar tetap berjalan optimal supaya tidak ada kebocoran data. Skripsi lu juga dimaling menangis lu. Plagiarisme. Konten digital lebih mudah disalin. Ya elah. Skripsi manual saja berupa buku itu masih bisa kena plagiarisme. Apalagi digital dengan mudahnya AI. Kita bisa memfoto skripsi orang lain dari Google. Plagiarismenya bisa jadi sangat tinggi dan pengecekannya sangat mudah, tinggal ditempel AI detektor atau plagiarisme sudah ketahuan nanti. Selanjutnya, tabel perbandingan head to head. Nah, di sini kita akan membandingkan antara sistem manual dan sistem digital. Di mana di sini ada beberapa aspek yang akan kita bandingkan, yaitu pertama, biaya produksi sistem manual sangat tinggi karena ada cetak dan jilid seperti yang saya jelaskan tadi. Sekali bikin skripsi itu harganya sangat mahal sekali, bisa ratusan ribu lebih. Dan itu sekali cetak. Belum lagi kalau revisi dan lain sebagainya pasti menghabiskan biaya yang sangat banyak. Sedangkan sistem digital itu sangat rendah karena berupa file PDF. Ini saja saya buatin rupiah kecuali saya keluar uang buat beli alih-alih ya kan. Selanjutnya adalah kebutuhan ruang. Sistem manual itu membutuhkan ruang fisik berupa rak dan gedung, sedangkan sistem digital itu berupa elektronik, server atau cloud. Nah, di sini sistem manual itu butuh dana yang sangat-sangat banyak. Bayangin saja mereka itu perlu keluar puluhan bahkan ratusan juta cuman buat ruangan satu full untuk diisi sama buku-buku skripsi kalian, dokumen skripsi kalian. Nah, belum lagi kehitung sama raknya, belum lagi sama dekorasinya dan lain sebagainya, itu pasti akan memakan biaya yang sangat banyak. Sedangkan sistem digital itu kebutuhan ruangnya itu sangat kecil. Mau ruangan sekecil 5x5 saja sudah cukup sekali karena pada dasarnya database atau repository itu atau server kampus juga itu hanya berupa, aduh nggak ada outing lagi. Ibaratkan lemari yang segedenya segini, isinya itu berbagai hard disk dan isi hard disknya itu sistem dokumen kalian. Nah, satu hard disk itu kalau tidak salah bisa menampung up to 24 TB, terabyte. Nah, sedangkan script saja itu nggak sampai 100 MB. Ya, nggak mungkin sih sampai 100 MB. Intinya kebutuhan ruangan untuk sistem digital itu sangat kecil, 5x5 saja bisa itu. Untuk pencarian datanya, sistem manual itu sangat lambat karena manual. Jelas, kalian harus mau lihat raknya satu-satu, melihat judulnya, melihat namanya satu-satu untuk mencari skripsi yang kalian mau. Sedangkan digital itu instan, database query. Karena sistem digital kita tinggal cari, buka websitenya, atau buka di server kampus itu, kita tinggal cari saja berdasarkan nama atau name atau judul skripsinya atau dari program studinya, nanti dia akan muncul sendiri dalam beberapa detik. Selanjutnya adalah dampak lingkungan. Di sistem manual itu sangat boros kertas. Kalian lihat saya tadi di rak itu banyak sekali skripsinya situ. Dan saya ironisnya ada beberapa kampus yang membuang hasil skripsi mahasiswa mereka. Dan saya sangat prihatin sekali. Sedangkan sistem digital itu ramah lingkungan. Mereka menciptakan digital seperti ini untuk mengurangi penggunaan kertas. Kenapa kita tidak menggunakannya saja? Boros. Selain merusak lingkungan, boros duit juga. Anak kos itu sangat sensitif terhadap uang, Pak. 20.000 itu sudah bisa sekali makan itu, Pak. Lumayan sekali. Apalagi 100.000. Selanjutnya, efisiensi penyimpanan dan akses. Nah, di sini sistem digital menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan di semua metrik utama pengelolaan arsip akademik, di mana kecepatan pencarian itu naik 95% di digital. Jelas, kalian tinggal tulis nama NIM di pencarian saja sudah muncul skripsi kalian. Dan di efisiensi biaya, 85% digital itu lebih murah daripada manual. Seperti yang saya jelaskan tadi, satu hard disk itu 24 TB dan harganya itu untuk harganya mungkin 1 jutaan lebih. Itu masih jauh lebih mending daripada pihak kampus itu harus membuat rak dan ruangan yang sangat besar untuk menyimpan skripsi-skripsi yang belum tentu bisa bertahan lama. Sedangkan hard disk ini bisa bertahan lama dan harganya jauh lebih murah dan lebih hemat ruangan ketimbang ruangan fisik. Dan keawetan dokumen 75% itu lebih unggul digital.
Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau buku disimpan dalam waktu yang sangat lama akan kemungkinan jadi rapuh, kemakan rayap, gampang rusak, kena air dikit rusak. Sedangkan kalau hard disk disimpan dengan benar itu bisa tersimpan dalam waktu yang lama berpuluh-puluh tahun, belum lagi kita menghitung backupnya di mana semisal ini hard disk sudah berumur 5 tahun lebih, mereka akan atau pihak kampus akan membeli hard disk baru dan hard disk lamanya itu akan di backup di hard disk yang baru. Jadi cycle-nya akan berulang lagi nih. Maka skripsi kalian akan hidup dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya, dampak ekologis The Green Shift. 70% pengurangan kertas. Transisi ke sistem digital membantu mengurangi penebangan pohon, konsumsi air dalam produksi kertas, dan limbah tinta printen. Sudah sangat jelas karena skripsi itu bagian borosnya itu sepengetahuan saya itu di bagian revisi. Karena setiap revisi itu kalian nggak mungkin pakai kertasnya lagi. Kalian kembali ke dosen pembimbing itu dengan revisi yang sudah kalian terapkan. Nah, bayangkan saja kalau kalian revisinya itu berkali-kali karena apes saja begitu. Berapa banyak kertas yang telah dihabiskan, berapa banyak biaya yang telah dihabiskan, dan dampaknya seperti apa karena penggunaan kertas yang sangat banyak. Apalagi ini pihak, apalagi ini sifatnya ini nasional, seluruh Indonesia pas masih menggunakan sistem digital. Mungkin ada yang sudah yang menggunakan sistem manual, mungkin ada yang menggunakan sistem digital, tapi saya kurang tahu karena memang keberadaannya masih sedikit sekali. Oke, oke, kesimpulan dan saran. Sistem digital adalah solusi keberlanjutan untuk pengelolaan skripsi modern. Institusi pendidikan perlu meningkatkan infrastruktur repositori digital. Perlu adanya pengamanan basis data yang ketat untuk menjaga integritas dokumen. Nah, di sistem digital itu memang solusi untuk keberlanjutan pengelolaan skripsi modern karena mereka itu sangat murah, mudah untuk disimpan, dan accessible banget sekali, bisa diakses dimanapun. Saya sangat mendukung sekali untuk skripsinya itu dilakukan secara digital, kita lakukan secara di laptop, di Word begitu. Revisinya juga dilakukan di Word supaya hemat biaya. Dan juga sebagai bentuk kemajuan teknologi, karena ya kali kita sistem informatika tapi caranya skripsian itu masih kuno banget harus pakai kertas begitu ya kan. Sedangkan kita itu informatika itu harus way ahead daripada prodi lain karena kita ya ujung tombaknya dari sebuah teknologi. Jadi saya sangat mendukung sekali skripsi itu dilakukan secara digital dan institusi pendidikan perlu meningkatkan infrastruktur repository digital. Ini sistem pada dasarnya kalau bagi saya masih dalam bentuk coba-coba, belum sempurna. Saya ini masih butuh maintenance, masih perlu pengembangan lebih lanjut. Saya butuh dukungan dari berbagai sumber untuk mengembangkan sistem digital ini karena ini masih baru banget, masih banyak cacatnya juga. Tapi kalau sistem ini bisa disempurnakan, pasti akan memudahkan mahasiswa untuk melakukan bimbingan skripsi dan sangat hemat biaya. Perlu adanya pengamanan basis data yang ketat. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini memang mereka itu dijaga terus datanya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dihack sama orang lain karena sifatnya adalah publik. Jadi di sini pengamanan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk menjaga keamanan data kalian. Kalian juga nggak mau kan skripsi kalian dicolong begitu? Ya kali mau. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.